Hikmat duduk di tepian dermaga kecil, menatap hamparan laut yang hitam dan tak berujung. Malam itu, angin berhembus dingin, menusuk tulang, tapi ia tidak peduli. Gelombang yang pecah di tiang-tiang dermaga terdengar seperti ejekan bagi telinganya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, ia pulang dengan jala kosong. Tangannya yang kasar dan penuh luka terasa semakin tak berguna. Laut ini sudah tak memberi kita apa-apa lagi, Bu. Gumamnya kepada ibunya yang duduk di pintu rumah, memandangnya dengan pandangan sendu. Jangan begitu, Nak. Rezeki itu ada, hanya saja kita yang harus lebih sabar, jawab ibunya pelan, mencoba menenangkan. Namun, suaranya yang lemah justru membuat Hikmat semakin merasa bersalah. Di belakang ibunya, Reni, anak semata wayangnya, tampak terbaring lemas di atas tikar tua. Wajahnya pucat, dan tubuh kecilnya menggigil. Reni sakit lagi, Bu? Tanya Hikmat dengan nada khawatir. Ibunya mengangguk pelan. Demamnya belum turun sejak tadi pagi. Aku sudah coba kasih air hangat, tapi kau tahu sendiri, kita tak punya uang untuk beli obat. Hikmat menghela napas panjang, menggenggam erat tangannya sendiri. Aku harus cari jalan keluar. Aku tak bisa biarkan kalian seperti ini terus, katanya dengan suara penuh tekad. Namun, di dalam hatinya, ia tahu jalan keluar itu semakin sulit ditemukan. Setiap hari ia melaut lebih jauh, menantang badai, dan memohon pada laut untuk memberinya hasil yang cukup. Tapi laut seperti menutup pintu rezekinya. Bahkan 2 ikan kecil yang ia dapatkan hari ini tidak cukup untuk mengisi perut mereka bertiga. Malam semakin larut, dan Hikmat masih duduk diam di dermaga, hanya ditemani suara deburan ombak. Dari kegelapan, suara langkah kaki mendekat. Hikmat, kau belum tidur? Suara berat itu memanggilnya. Hikmat menoleh dan mendapati Pak Karim, tetangga sebelahnya, berjalan mendekat dengan rokok kretek yang menyala di tangannya. Belum, Pak. Saya lagi mikir, gimana caranya supaya saya bisa kasih makan keluarga saya? Jawab Hikmat dengan nada lesu. Pak Karim duduk di sampingnya, meniupkan asap rokok ke udara malam. Hikmat, kau tahu kan, kalau cara biasa sudah tak berhasil, mungkin kau harus coba cara lain. Hikmat mengernyit. Maksud Bapak apa? Pak Karim tersenyum kecil, tapi ada sesuatu yang misterius di balik senyumnya itu. Kau pernah dengar cerita tentang Nyi Roro Kidul? Hikmat menggeleng. Ah, itu cuma dongeng, Pak. Mana mungkin ada hal seperti itu? Jangan kau anggap remeh, Nak, jawab Pak Karim, nadanya serius. Aku dulu punya teman. Dia juga nelayan, sama sepertimu. Hidupnya sulit, keluarganya hampir kelaparan. Tapi setelah dia pergi ke laut dan memanggil penguasa Laut Selatan, semuanya berubah. Dia jadi kaya raya. Hikmat tertawa pahit. Dan apa harganya, Pak? Pasti ada harga yang harus dibayar. Pak Karim mengangguk perlahan, menghisap rokoknya lagi sebelum menjawab. Ya, memang ada. Tapi itu tergantung kesepakatan. Kalau kau benar-benar putus asa, mungkin kau harus coba. Hidupmu sudah terlalu berat. Hikmat, apa salahnya mencoba? Hikmat tidak menjawab. Ia hanya menatap laut yang gelap, seolah mencari jawaban di balik gelombang yang terus berdebur. Setelah beberapa saat, Pak Karim berdiri, menepuk bahunya. Pikirkan baik-baik. Nak, kalau kau memang mau mencoba, kau harus melaut lebih jauh. Jauh dari tempat orang biasa berani pergi. Hikmat hanya mengangguk pelan, dan Pak Karim berjalan pergi, meninggalkannya sendirian. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Apakah benar ada cara untuk mengubah nasibnya? Tapi apakah ia siap untuk membayar harganya? Keesokan paginya, Hikmat memutuskan untuk pergi melaut. Namun kali ini, ia tidak hanya mencari ikan. Di hatinya, ada niat tersembunyi untuk memanggil sesuatu yang ia sendiri tak sepenuhnya percaya. Ia mendayung perahunya lebih jauh dari biasanya. Angin laut bertiup kencang, dan langit yang cerah mulai tertutup awan kelabu. Hikmat terus mendayung, meskipun hatinya diliputi ketakutan. Ketika ia merasa sudah cukup jauh, ia berhenti dan melemparkan jalannya ke laut. Tapi seperti biasa,
Tidak ada apa-apa yang terperangkap. Laut, dengarkan aku, teriak Hikmat. Suaranya menggema di tengah kesunyian. Aku sudah muak dengan hidupku. Kalau memang kau punya kekuatan, kalau Nyi Roro Kidul itu benar-benar ada, tunjukkan padaku. Aku butuh bantuanmu. Angin semakin kencang, dan gelombang mulai mengayunkan perahunya dengan keras. Hikmat menggenggam tepi perahunya erat-erat, mencoba menjaga keseimbangan. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan suara ombak, tapi suara bisikan halus yang datang dari arah laut. Hikmat. Suara itu memanggilnya. Siapa itu? Teriaknya. Matanya liar mencari sumber suara. Tapi tak ada apa-apa di sekitarnya. Hanya air yang bergelombang. Hikmat? Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Hikmat merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi ia tidak menyerah. Kalau kau memang ada, tunjukkan dirimu. Teriaknya dengan suara parau. Gelombang tiba-tiba berhenti. Dan laut menjadi tenang. Hikmat terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang aneh. Seperti cahaya hijau yang muncul dari bawah permukaan air. Cahaya itu semakin mendekat, membuat air di sekitarnya bercahaya. Hikmat hanya bisa terpaku, tak mampu bergerak. Namun, sebelum cahaya itu mencapai perahunya, suara Reni yang sakit terngiang kembali di benaknya. Wajah pucat anaknya terbayang jelas, membuat hatinya bergetar. Dalam sekejap, ia menyadari apa yang sedang ia lakukan. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa tinggalkan keluargaku, teriaknya. Air matanya mengalir deras. Cahaya itu tiba-tiba menghilang, dan laut kembali bergelombang seperti biasa. Hikmat terduduk lemas di atas perahunya. Napasnya tersengal-sengal. Ia merasa seolah baru saja lolos dari sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang ia belum sepenuhnya mengerti. Dengan hati yang kacau, ia mendayung kembali ke darat. Ketika ia tiba di rumah, ibunya langsung menghampirinya. Hikmat, kau kemana saja? Reni semakin parah, katanya dengan suara cemas. Hikmat segera berlari masuk dan melihat anaknya terbaring tak berdaya. Tubuhnya berkeringat dingin. Ia berlutut di samping Reni, menggenggam tangan kecil anaknya dengan erat. Reni, ayah di sini. Ayah janji akan cari cara untuk menyembuhkanmu. Ayah janji, katanya dengan suara yang penuh harap, meskipun ia sendiri tak tahu bagaimana caranya. Di luar, angin laut masih bertiup kencang, membawa bisikan samar yang tak dapat ia pahami. Malam itu, setelah berhari-hari larut dalam rasa putus asa, Hikmat memutuskan untuk kembali melaut. Kali ini, ia pergi tanpa membawa jaring, tanpa membawa harapan untuk menangkap ikan. Hanya tekad yang membawanya maju, sebuah keputusan nekat untuk memanggil sesuatu yang tak terlihat. Perahu kecilnya meluncur perlahan ke tengah laut, hanya diterangi oleh rembulan yang tersembunyi di balik awan tebal. Ombak malam yang besar mengayun perahu itu, tapi Hikmat tidak peduli. Ia tahu malam ini akan menjadi penentu hidupnya. Apakah ia berhasil mengubah nasib atau hancur oleh keberanian yang salah? Ketika ia merasa sudah cukup jauh dari daratan, Hikmat menghentikan dayungnya. Perahu itu terombang-ambing di tengah kegelapan. Ia berdiri, menatap hamparan air hitam yang tak berujung. Angin dingin menusuk wajahnya, membawa aroma asin yang pekat. Dengan suara serak, ia berteriak ke arah laut. Nyi Roro Kidul, kalau kau benar-benar ada, aku di sini. Aku butuh bantuanmu. Aku rela membayar apapun. Tunjukkan dirimu. Namun, tak ada jawaban. Hanya suara angin dan ombak yang bergemuruh. Hikmat terdiam. Dadanya naik turun karena perasaan bercampur aduk. Ia merasa bodoh, merasa kecil di hadapan lautan yang luas. Tapi sebelum ia menyerah, suara itu datang lagi. Suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Bisikan halus, seperti suara seorang perempuan yang memanggil namanya. Hikmat. Hikmat menoleh ke sekeliling. Matanya liar mencari sumber suara. Siapa itu? Teriaknya. Tapi ia hanya melihat kegelapan. Bisikan itu semakin mendekat, terdengar seperti berasal dari dalam air. Hikmat menggenggam sisi perahunya dengan erat. Tiba-tiba,
Dari bawah permukaan laut, muncul sebuah cahaya hijau yang memancar terang. Cahaya itu semakin besar, membuat air di sekitarnya bercahaya seperti kristal. Hikmat terpaku. Matanya terbelalak saat ia melihat sosok perempuan perlahan muncul dari dalam cahaya itu. Rambutnya panjang dan hitam, mengalir seperti gelombang air. Wajahnya cantik, namun ada sesuatu yang membuat Hikmat merasakan ketakutan yang aneh. Matanya yang tajam menatap langsung ke arahnya, seolah-olah mampu melihat ke dalam jiwanya. Gaun hijaunya berkilauan, seperti terbuat dari serpihan cahaya laut. "Kau memanggilku, Hikmat." Suara perempuan itu lembut, namun penuh wibawa. Hikmat ternganga, tak mampu berkata-kata. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya, dan hatinya bergetar antara takut dan kagum. Aku." Hikmat tergagap. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku butuh bantuanmu. Keluargaku, mereka kelaparan. Anak perempuanku sakit. Aku tidak punya apa-apa lagi." Perempuan itu tersenyum kecil, tapi ada sesuatu yang dingin dalam senyumnya. "Kau ingin aku membantumu? Memberimu kekayaan dan kekuatan?" tanyanya. Suaranya seperti aliran air yang tenang namun penuh misteri. Hikmat mengangguk cepat. "Ya, aku rela melakukan apa saja. Tolong aku," pintanya dengan suara memohon. Ia merasa dirinya sudah benar-benar tenggelam dalam keputusasaan, dan perempuan ini adalah satu-satunya harapannya. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, meskipun air yang dalam tidak menghalangi gerakannya. Ia berdiri tepat di depan perahu Hikmat, menatapnya dari atas. "Segalanya memiliki harga, Hikmat," katanya perlahan. "Jika kau ingin kekayaan, kau harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Apakah kau siap?" Hikmat ragu sejenak, tapi wajah anaknya yang sakit kembali muncul di benaknya. Ia menggenggam tangan perahunya lebih erat, lalu mengangguk. "Aku siap. Aku akan memberikan apa saja yang kau minta." Senyuman Nyi Roro Kidul semakin lebar. Ia mengulurkan tangannya ke arah Hikmat. "Kalau begitu, ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan padamu kekayaan yang bisa kau miliki." Hikmat merasa tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang kini menguasainya. Dengan ragu, ia meraih tangan perempuan itu. Begitu tangannya menyentuh kulitnya yang dingin, Hikmat merasakan tubuhnya seolah ditarik ke dalam air. Ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Air laut yang dingin menyelimuti tubuhnya, tapi ia tidak merasa tenggelam. Sebaliknya, ia merasa seperti sedang melayang, dibawa oleh arus yang tak terlihat. Ketika Hikmat membuka matanya, ia berada di tempat yang sama sekali berbeda. Di sekelilingnya, ada sebuah istana megah yang berdiri di dasar laut. Dindingnya berkilauan seperti mutiara, dan lantainya terbuat dari pasir emas. Di kejauhan, ia bisa melihat ikan-ikan besar berenang bebas, seperti penjaga setia istana itu. Hikmat ternganga, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Selamat datang di kerajaanku," kata Nyi Roro Kidul, berjalan di sampingnya. Suaranya terdengar lembut, namun ada nada kekuasaan di dalamnya. Hikmat hanya bisa mengangguk, masih terpukau oleh keindahan yang ada di sekitarnya. Apa ini benar-benar nyata?" tanya Hikmat dengan suara pelan. "Segala sesuatu yang kau lihat di sini adalah nyata," jawab Nyi Roro Kidul. "Dan semuanya bisa menjadi milikmu, jika kau bersedia memenuhi syaratku." Hikmat merasa hatinya berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan ada tempat seperti ini. Tapi di balik kekagumannya, ada rasa takut yang perlahan merayap di dalam dirinya. "Apa syaratnya?" tanyanya akhirnya. Nyi Roro Kidul berhenti berjalan, lalu menatapnya dengan mata yang tajam. "Kau harus menjadi milikku, Hikmat. Kau akan tinggal di sini, bersamaku, sebagai pendampingku. Kekayaan yang kau dapatkan di darat hanyalah bayangan dari apa yang ada di sini. Apakah kau siap untuk itu?" Hikmat terdiam. Ia merasa seolah-olah waktu berhenti. Tawaran itu terlalu besar, terlalu menggiurkan. Tapi ia juga tahu bahwa menerima tawaran ini berarti meninggalkan segalanya. Ibunya, anaknya, rumahnya.
Tapi wajah Reni yang sakit kembali menghantuinya. Jika ia tidak melakukan ini, bagaimana nasib anaknya? Bagaimana nasib keluarganya? Aku. Hikmat mencoba berbicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Nyi Roro Kidul tersenyum lagi, kali ini dengan lembut. Aku tidak memaksamu, Hikmat. Tapi ingat, tawaranku tidak datang 2 kali. Jika kau kembali, itu berarti kau telah setuju. Dengan satu gerakan tangan, Nyi Roro Kidul membawa Hikmat kembali ke perahunya. Hikmat membuka matanya dan mendapati dirinya kembali berada di tengah laut. Ia terengah-engah, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk. Tapi tangan dingin perempuan itu masih terasa di kulitnya, membuktikan bahwa semua yang terjadi tadi bukanlah ilusi. Hikmat mendayung perahunya kembali ke darat dengan pikiran yang penuh. Ketika ia tiba di rumah, ia mendapati ibunya tertidur di depan pintu, masih menunggu kepulangannya. Ia masuk ke dalam dan melihat Reni masih terbaring lemas di tikar tua. Tubuh kecil itu menggigil. Napasnya terdengar lemah. "Ayah di sini, Reni," bisik Hikmat, menggenggam tangan anaknya. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya, maka ia akan melakukannya, apapun harganya. Hikmat memutuskan bahwa malam itu adalah waktunya untuk kembali ke laut. Keputusan yang telah ia pikirkan selama berhari-hari akhirnya mantap di hatinya. Ia tidak lagi ragu. Keluarganya adalah segalanya, dan jika harus mengorbankan dirinya demi mereka, ia akan melakukannya tanpa berpikir 2 kali. Dengan membawa keberanian yang tersisa, ia menaiki perahunya lagi. Ombak malam terasa lebih tenang, seolah-olah laut tahu apa yang sedang ia lakukan. Saat perahunya mencapai titik yang sama seperti sebelumnya, Hikmat berdiri di atas perahu kecilnya. Tanpa ragu, ia berteriak, memanggil nama yang selama ini menjadi bayang-bayang di pikirannya. "Nyi Roro Kidul, aku kembali. Aku telah memutuskan. Aku terima syaratmu." Suasana menjadi sunyi. Angin berhenti berembus, dan ombak menjadi tenang. Hikmat menunggu dengan napas yang tertahan, matanya mencari-cari tanda-tanda kehadirannya. Lalu, seperti malam sebelumnya, cahaya hijau itu muncul lagi dari bawah permukaan air. Perlahan, sosok Nyi Roro Kidul muncul, sama indah dan menakutkannya seperti sebelumnya. "Kau telah membuat keputusanmu, Hikmat?" tanya Nyi Roro Kidul dengan senyum dingin yang menghiasi wajahnya. Hikmat mengangguk dengan mantap. "Aku siap. Aku akan menjadi milikmu, asalkan keluargaku bisa hidup layak. Aku ingin anakku sehat dan ibuku tidak perlu lagi hidup dalam kemiskinan." Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya, dan Hikmat meraihnya tanpa ragu. Ketika ia menyentuh tangan dingin itu, ia merasakan tubuhnya ditarik kembali ke dalam laut. Kali ini, ia tidak melawan. Ia membiarkan dirinya dibawa masuk ke dunia lain, dunia di mana ia percaya semua impiannya akan terwujud. Sesampainya di istana bawah laut, Hikmat disambut oleh keindahan yang memukau. Segala sesuatu di sana terlihat jauh lebih megah daripada sebelumnya. Nyi Roro Kidul memimpin jalan, membawanya ke sebuah ruangan besar dengan singgasana emas di tengahnya. Di sana, ia duduk, memandang Hikmat dengan tatapan yang sulit ditebak. "Kekayaan yang kau minta akan menjadi milik keluargamu," kata Nyi Roro Kidul. "Mulai saat ini, mereka tidak akan kekurangan apapun. Namun, kau tidak akan bisa kembali ke dunia mereka. Hidupmu adalah milikku, dan kau akan tinggal di sini selamanya." Hikmat merasa dadanya sesak, tapi ia tidak menunjukkan keraguan. "Aku sudah siap," jawabnya dengan suara tegas. Nyi Roro Kidul tersenyum, lalu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, Hikmat melihat kilatan cahaya, dan di dalam cahaya itu, ia melihat bayangan keluarganya. Ia melihat rumahnya yang tua berubah menjadi rumah yang kokoh dan indah. Ia melihat Reni tertawa ceria, tubuhnya sehat kembali, dan ibunya tersenyum bahagia. Air mata mengalir di pipi Hikmat. Pengorbanannya tidak sia-sia. Hari-hari Hikmat di istana bawah laut dimulai dengan keheningan. Ia menjalani kehidupannya sebagai pendamping Nyi Roro Kidul,
menghadiri pesta-pesta megah dan menjelajahi sudut-sudut istana yang luar biasa. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan kehampaan yang tak terjelaskan. Meskipun ia hidup dalam kemewahan, ia merasa kehilangan sesuatu yang penting, keluarganya. Setiap malam, ketika Nyi Roro Kidul tertidur, Hikmat duduk di sudut ruangan, memikirkan anak dan ibunya. Ia membayangkan bagaimana Reni tumbuh tanpa kehadirannya, bagaimana ibunya menjalani hari-hari tanpa mendengar suaranya. Perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya, meskipun ia tahu semuanya telah diperbaiki. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Nyi Roro Kidul. "Aku ingin tahu bagaimana keadaan keluargaku," katanya dengan nada memohon. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tajam, seolah-olah membaca pikirannya. "Kau tahu bahwa kau tidak boleh kembali ke dunia mereka. Itu adalah bagian dari perjanjian kita." "Aku tidak ingin kembali," jawab Hikmat cepat, meskipun hatinya mengatakan sebaliknya. "Aku hanya ingin melihat mereka, walaupun dari jauh." Nyi Roro Kidul terdiam, lalu mengangguk. "Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan untuk melihat mereka, tapi hanya sebagai pengamat. Kau tidak boleh berbicara atau menunjukkan dirimu kepada mereka." Dengan satu gerakan tangan, Nyi Roro Kidul membawa Hikmat ke dunia atas. Ia menemukan dirinya berdiri di depan rumahnya, tetapi tubuhnya seperti bayangan, tidak terlihat oleh siapapun. Ia melihat Reni berlari di halaman, tertawa ceria dengan anak-anak lain. Ia melihat ibunya duduk di beranda, tampak lebih sehat dan bahagia. Hikmat merasa lega, tapi juga sedih. Mereka terlihat baik-baik saja tanpa dirinya. Ketika ia kembali ke istana bawah laut, Hikmat merasa hatinya semakin berat. Ia mulai merasakan bahwa kekayaan yang ia dapatkan tidak bisa menggantikan kebahagiaan yang hilang. Hari-harinya di istana menjadi semakin sepi, meskipun Nyi Roro Kidul selalu berusaha membuatnya nyaman. Pada suatu malam yang tenang, Hikmat duduk di tepi danau kecil di dalam istana. Ia menatap bayangannya sendiri di permukaan air, merenungkan apa yang telah ia lakukan. "Apakah aku membuat keputusan yang benar?" bisiknya pada dirinya sendiri. Nyi Roro Kidul tiba-tiba muncul di belakangnya, seolah mendengar pikirannya. "Kau merindukan mereka," katanya tanpa ekspresi. Hikmat tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, merasa malu dengan perasaannya. Tapi Nyi Roro Kidul melanjutkan, "Aku tahu rasa sakit itu. Aku tahu bagaimana rasanya mengorbankan sesuatu yang kau cintai demi sesuatu yang lebih besar." Hikmat mendongak, terkejut dengan nada lembut di suara Nyi Roro Kidul. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi manusia dari sang penguasa laut. "Apa kau pernah merasa seperti ini?" tanya Hikmat, suaranya nyaris berbisik. "Setiap saat," jawab Nyi Roro Kidul singkat, lalu berbalik pergi. Percakapan itu meninggalkan kesan mendalam di hati Hikmat. Ia mulai memahami bahwa bahkan makhluk sekuat Nyi Roro Kidul pun memiliki beban yang harus ditanggung. Namun, pemahaman itu tidak mengurangi rasa rindunya pada keluarganya. Ia mulai mencari cara untuk kembali, meskipun ia tahu itu akan melanggar perjanjian. Pada suatu malam yang gelap, Hikmat memutuskan untuk melarikan diri. Ia berenang sekuat tenaga menuju permukaan laut, meninggalkan istana dan segala kemewahannya. Ombak besar mencoba menghentikannya, tapi ia terus maju. Ketika akhirnya ia muncul di permukaan, ia melihat langit malam yang penuh bintang, dan ia tahu ia telah kembali ke dunia manusia. Hikmat berlari menuju rumahnya, tapi ketika ia sampai, ia hanya menemukan keheningan. Rumah itu kosong, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tetangganya memberitahu bahwa ibunya telah meninggal beberapa bulan lalu, dan Reni diadopsi oleh keluarga kaya yang tidak pernah kembali ke desa itu. Hikmat terduduk di tanah, air matanya mengalir deras. Pengorbanannya ternyata tidak mampu menyelamatkan semuanya. Ia kehilangan keluarganya, dan sekarang ia tidak memiliki apa-apa lagi. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada pelajaran yang harus ia pahami, bahwa kekayaan dan kemewahan tidak pernah bisa menggantikan cinta dan kehadiran. Malam itu, Hikmat berjalan kembali ke laut. Ia berdiri di tepi air, menatap gelombang yang berkilauan di bawah sinar bulan. "Aku telah kembali,"
Tapi aku terlambat, katanya pelan. Maafkan aku, Laut. Laut tetap diam, hanya ombak kecil yang menghampiri kakinya. Dengan langkah pelan, Hikmat berjalan masuk ke dalam air, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan gelap laut. Ia tahu bahwa ini adalah akhir, tetapi juga awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak ia pahami. Di kejauhan, suara lembut Nyi Roro Kidul terdengar sekali lagi, seperti bisikan angin yang menyambutnya pulang.